Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan Ibu Tasya pada tugas video keempat ya teman-teman. Pertanyaannya itu adalah, jelaskan makna dari 7 nilai dasar Bimba. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu 7 nilai dasar Bimba. 7 nilai dasar Bimba adalah dasar dalam mendidik atau membimbing anak, teman-teman. Jadi, kita sebagai motivator, sebagai orang tua, atau sebagai komunitas Bimba, kita harus paham betul tentang 7 nilai dasar Bimba. Karena apa? Karena itu adalah dasarnya dalam membimbing minat belajar dan minat baca anak, teman-teman. Kalau kita kan di Bimba, kita harus berparadigma Bimba, menerapkan metode-metode yang ada di Bimba. Nah, itu sebetulnya semuanya sudah tertuang atau sudah ada di dalam 7 nilai dasar Bimba. Makanya kita harus banget paham, harus benar-benar mengerti, tidak harus dihafal, yang penting kita mengerti ya, paham dari 7 nilai dasar Bimba itu sendiri, teman-teman. Oke, kali ini aku akan menjelaskan makna-maknanya dari 7 nilai dasar Bimba. Ayat pertama. Nah, di ayat pertama ini poin utamanya adalah kata Bimba dan fun learning. Maknanya adalah ketika kita ingin menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, prosesnya harus sepenuhnya menyenangkan. Untuk siapa? Ya jelas untuk anak-anaknya. Kalau tidak fun learning atau kalau tidak menyenangkan, itu namanya kita tidak membimbakan. Artinya kita tidak membimbing minatnya. Karena kalau kita mau membimbing minat baca dan belajarnya, itu harus menyenangkan. Agar apa? Agar anak itu mau dan tertarik untuk mengulang-ulangnya, teman-teman. Kalau sudah begitu kan anak akan semakin mampu, semakin terampil, dan semakin siap untuk menerapkannya atau mempraktekannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada ayat kedua. Oke, di ayat kedua ini poin utamanya itu anak adalah anugerah dan kita bisa belajar dari anak. Maknanya adalah anak adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang dewasa untuk diberikan pendidikan atau bimbingan yang berbasis cinta dan kasih sayang, teman-teman. Tentunya juga menyenangkan untuk mereka ya, teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman, ketika kita diberikan sesuatu yang berharga, dititipkan sesuatu yang berharga, kita akan menjaganya semampu kita. Begitu juga dengan anak-anak, kita harus menjaga anugerah yang dititipkan kepada kita. Caranya dengan apa? Dengan memberikan pendidikan yang layak, tentunya juga pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang dan menyenangkan untuk anak itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada ayat ketiga. Di ayat ketiga ini poin utamanya adalah fun learning harus terwujud sepanjang masa. Anak-anak yang dibimbing di Bimba maupun dimanapun itu harus diterapkan fun learningnya. Tidak harus di Bimba saja, di rumah, dimanapun lah pokoknya fun learning itu harus tetap diterapkan oleh siapa? Oleh orang tua, oleh motivator, ataupun oleh orang dewasa. Karena apa? Karena itu kita sama aja menumbuhkan minatnya kan, teman-teman. Jadi fun learning itu harus dilakukan kapanpun dan dimanapun, maupun itu juga bukan dalam Bimba. Kita harus tetap menerapkan fun learning agar apa? Agar anak-anak bangsa ini tumbuh minat baca dan minat belajarnya itu sejak usia dini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada ayat keempat. Nah, di ayat keempat ini poin utamanya itu adalah fun learning, small step system, dan individual system.
Gini teman-teman, maknanya di ayat ini adalah jika kita mau fun learning atau agar kita bisa menerapkan fun learning, maka kita harus menerapkan juga tuh small step system, artinya bertahap. Maksudnya apa tuh? Bertahap dalam membimbing ya teman-teman, dan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak teman-teman. Tentunya juga harus individual system, artinya pendekatan secara personal dengan kesukaan maupun kemauan anak-anaknya. Jadi kan kita tahu ya, karakter anak, kemampuan anak itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa samaratakan. Nah, di Bimba itu jadi misalnya ada 2 orang anak, itu tidak disamaratakan materinya atau kemampuannya, karena kita tahu kemampuan anak beda-beda, jadi dia bebas, sesuai aja kita ngikutin anak itu kemampuannya baru sampai mana, walaupun beda sama temennya itu nggak apa-apa, karena kita harus small step system dan individual system, mengikuti kemampuan dan kemauan kakaknya dan juga kesukaan kakaknya gitu teman-teman. Selanjutnya ada ayat kelima. Nah, di ayat kelima ini poin utamanya adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa, teman-teman. Bimba ini merupakan kewajiban orang dewasa untuk memenuhi Bimba ini merupakan kewajiban orang dewasa, teman-teman, untuk memilih atau memenuhi hak-hak anak, termasuk memberikan pendidikan sejak usia dini. Jadi kita sebagai orang dewasa bertanggung jawab agar apa? Agar kita sebagai orang dewasa itu harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Kita harus memberikan pendidikan dan bimbingan sejak usia dini. Agar apa? Agar minat belajar anak itu akan tumbuh dari usia dini. Yang berdampak apa? Yang berdampak ketika dia besar nanti, dia akan lebih bahagia, yang pertama. Yang kedua, dia akan terus mau belajar secara mandiri, yang berdampak dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan atau mencari solusi-solusi dari setiap permasalahannya. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada ayat ke-6. Nah, di ayat ke-6 ini maknanya adalah komunitas Bimba harus menjadi seorang yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, dan tentunya harus mau terus memperbaiki diri. Dengan cara apa ya? Dengan cara belajar, teman-teman, agar kita komunitas Bimba ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kita. Itu dengan belajar kita bisa tuh mudah sekali untuk mencari solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kita, dan yang pasti kita akan bahagia dan berdampak sukses dari sebelumnya. Makanya komunitas Bimba diwajibkan harus gemar belajar secara mandiri sepanjang hayat dan terus mau memperbaiki diri. Yang terakhir ayat ke-7. Dari ayat terakhir ini adalah kita sebagai komunitas Bimba harus ikhtiar mensosialisasikan kebimbaannya kepada seluruh masyarakat. Artinya apa tuh? Artinya kita harus menerapkan kebimbaan kita, kebimbaan yang telah kita dapat, materi-materi segala macam itu ke masyarakat. Kita bimbing minat belajar anak dengan metode-metode yang ada di Bimba, kayak fun learning, small step system, dan individual system kepada masyarakat gitu. Tentunya juga kita harus menerapkan atau mensosialisasikan agar kita senang belajar sepanjang hayat, dan tentunya juga dengan harus bahagia. Kita harus mensosialisasikan semua kebimbaan kita itu kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat pun bisa mendapatkan aura positif dari kita sendiri, berbuat baik tentunya juga.
kita udah termasuk berbuat baik dengan kita ikhtiar mensosialisasikan kebimbaan kepada masyarakat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.